Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan gerimis hujan, tapi Allah memberikan kita taufik untuk hadir di dalam majelis yang mulia ini. Kata ulama, ciri-ciri orang itu akan bersama Nabi nanti di yaumul kiamah. Mereka sering hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Karena Nabi mengatakan, innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus mu'alliman, aku diutus untuk mengajar. Jadi Nabi sering bahkan keseharian Nabi aktivitas yaitu memperbanyak majelis ilmu. Alhamdulillah, kita tadi salat berjamaah, kemudian lanjutkan dengan kajian ilmu. Kemarin terakhir pembahasan tentang sedikitnya niat mandi wajib, yaitu adalah niat rompul janabah. Ya Allah, sengaja aku niat mengangkat hadas besar, udah cukup. Kalau sempurnanya kan banyak, nawaitu ghusla li ramil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, panjang. Tapi kalau paling sedikitnya boleh, ya Allah, nawaitu rompul janabah diperboh, atau nawaitu fardhul ghusli, sengaja aku mandi wajib. Dan niat itu yang wajib di dalam hati, dan di dalam hati tidak ada bahasa bebas, mau bahasa Arab boleh, mau bahasa Indonesia boleh. Dan niat ini dilakukan muqaranan bi fi'li, berbarengan dengan perbuatan. Ketika ayatnya jatuh nih, niat, ayatnya jatuh ke badan, niat. Nanti pembahasannya dari mana dulu Ustaz? Kanan, kiri, atas, bawah. Sunahnya dari kanan. Anda mengatakan dari atas, mau dari kaki dulu boleh. Kita dingin nih, mau mandi wajib, hari dingin. Kalau kepala dulu takutnya sakit, kepala pusing atau gimana, boleh dari kaki dulu. Sengaja aku niat mandi wajib. Dari kaki dulu boleh. Sah. Cuman sunahnya nanti ada dari kanan dulu, kiri, baru ke atas. Seandainya kita sakit kepala, kalau kepala ini kena ngejut nih, nah boleh dari kaki dulu. Dari betis dulu boleh juga. Boleh. Cuma sunnahnya dari kanan, dari atas, kiri. Nah itu ada sunnah nih. Karena mandi wajib ini cuma dua. Yang wajibkannya niat sama menyempurnakan air ke seluruh badan. Kalau wudhu tertib, harus ada urutan. Niat berbarengan dengan membasuh wajah, kemudian wajah, tangan, kepala, kaki, keenam tertib. Kalau mandi wajib, tertibnya sunnah deh. Kanan dulu, kiri dulu, atas dulu, hukumnya sunnah. Yang wajibnya niat, satu di dalam hati, dan satu lagi adalah yang wajib di dalam mandi wajib menyempurnakan air ke seluruh tubuh. Yang ada lakban, yang ada koyok dilepas dulu. Ya. Kemudian wa istiyabu jami'il sya'rihi wa bashiri, dan membasuh semua jami'u, seluruh bagian rambut, wal basarihi, bagian kulit. Nah, jadi kalau kita ada orang yang nyemir rambut, semirnya yang dari bahannya cat, itu kan otomatis air terhalang kepada rambut. Makanya tidak sah kalau dia semir yang dari cat. Tapi kalau dari henna aman. Ya, henna itu aman. Karena sudah airnya sudah hilang, tinggal afarnya. Nah, begitu juga orang yang perempuan yang pakai, kalau bahasa kita namanya pacar ya. Ya mungkin ya, pacar ya. Tapi henna ya namanya kan, henna. Nah, itu sah karena air menembus ke
ke kulit. Karena sudah dia kering, airnya kan hilang, tinggal asarnya be. Ini sah kalau dia pakai di rambut semirnya atau di kuku atau di kulit. Nah, yang kelirunya lagi kadang kita heran, perempuan pakainya jilbab, tapi pakai kutek. Kuteknya sejenis dari cat. Wah, ini bagaimana soalnya? Otomatis wudhunya tidak sah. Kalau mandi wajib tidak sah. Karena kutek mamnu'ul ma, mencegah air ilal basar, sampai ke kulit. Kan cat. Cat itu terhalang. Cat sama air itu kan tidak nyatu ketika dia kering. Nah, ini keliru. Mendingan dia pakai henna, aman. Banyak kok jualnya di Mahbatullah, mungkin ada 10.000, murah. Nah, jadi jangan sampai ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Bagian rambut, sya'rihi wa wasyurihi kulit. Kalau dia pakai lakban di sini dilepaskan dulu koyoknya. Kalau dia sudah mandi, kemudian astagfirullah sudah mandi, ditengok, koyoknya belum dicabut. Bagaimana solusinya ini? Apakah mandi lagi ulang? Cukup dia buka, basuhkan air. Karena tertib bukan rukun di dalam mandi wajib. Nah, amannya di situ untuk mandi wajib. Cukup astagfirullahaladzim, ini masih ada koyok nih belum dibuka. Dia buka, cukup diratokan ke air. Sudah. Berarti sempurnalah air ke seluruh tubuh. Nah, kalau berlaku di wudu, ya di wudu agak berat karena wudu salah satu rukunnya tertib. Sudah berwudu, tengoknya di sini. Pas dia megang ini, ada handy flash. Berarti air tidak sampai ke kulit. Buka lagi wudunya sebelum tangan apa? Wajah. Ulangi lagi dari tangannya, kemudian kepala, kaki, karena berurutan. Tidak boleh basuh ini, diulang lagi. Yang kena ini sama urutannya, karena tertibnya. Amannya kalau yang mandi cukup dibuka, Nah, jadi hati-hati untuk mandi wajib. Juga yang pakai Rexona. Rexona itu dihilangkan dulu. Nah, takutnya kalau dia main mandi, Rexonanya masih lengket, kan ada airnya. Rexona itu ada airnya. Maka airnya tersebut menghalangi air sampai ke kulit. Nah, itu. Jadi apapun yang wajib dia membasuh seluruh rambut dan seluruh kulit. Wa yajibul qarnul niyati bi awali maksul. Dan wajib niat tersebut berbarengan ketika dia basuh. Yang kebanyakan terjadi kan sengaja aku mandi wajib lillahi ta'ala, barunya nyebur. Sementara niat berbarengan dengan ini kan belum mandi, baru niat dia. Jadi berbarengan. Air jatuh, sengaja aku mandi wajib lillahi ta'ala. Nah, berbarengan air jatuh. Yang banyak terjadi itu kan niat dulu baru mandi, ini keliru, tidak sah. Wudu juga, wudu dulu niat baru wudu, karena niat itu berbarengan dengan perbuatan. Nawaitu wudu ali rohminah, berbarengan dengan perbuatan. Karena yajibul qarnu niyati bi awali maksulin, wajib niat itu berbarengan dengan awal yang dibasuh. Kalau basuhnya di sini ya niatnya berbarengan. Kalau basuhnya di kaki, sengaja aku mandi wajib lillahi ta'ala, berbarengan dengan bebas. Nah, boleh. Mau kaki dulu, mau tangan dulu, boleh. Wa tasmiyati makrunatul biniyati. Sunnah baca bismillah berbarengan niat bismillahirrahmanirrahim atau a'udzubillah, yang kamil sempurnanya pakai a'udzubillah a'udzubillah minasyaitonir. Berbarengan ya Allah sengaja mandi wajib lillahi ta'ala dalam hati. Wa ghusl kafain, basahkan air di dalam kedua tangan. Wa raful aza, dan angkat kotor-kotoran yang menghalangi air sampai ke badan, kayak Rexona tadi, apa lagi misalnya. Kalau ada dia megang cat, dihilangkan dulu catnya, bekasnya, agar ketika dia mandi air benar-benar sampai ke kulitnya dan tidak ada yang menghalangi air ke kulit. Ini perkara-perkara ini sepele, tapi mengakibatkan sholatnya tidak sah. Kalau mandi wajibnya tidak sah, otomatis mandi tidak sah, sholatnya tidak
tidak sah. Belum dikatakan orang itu bersuci. Itu saking pentingnya ilmu fikih. Bagaimana? Kemudian summa ta'ahudul maudi'il al-in'itafi, kemudian meratakan seluruh air tadi di tempat-tempat yang ada lekukan di badan. Bagi orang yang gemuk nih, kalau orang yang gemuk itu kan maaf perutnya berlipat. Kalau yang gemuk sekali, nah itu harus air dimasuki. Takutnya kalau perutnya gemuk, dia main mandi lipatan tersebut air tidak sampai. Nah, yang badan-badannya berlipat itu sampaikan naik gak boleh. Bisa terjadi tidak? Bisa terjadi di bagian lekuk-lekuk, di bagian siku-siku, di bagian sini tekuan kuping. Ini kan agak sulit nih. Nah, wajib diratakan semua. Kalau tidak tersentuh air tidak sah. Otomatis sholatnya tidak sah, mandinya tidak sah. Nah. Apalagi bagian lekuk, bagian di lekuk petisan ini, nah dibasuhkan. Bagian ibta ini ketiak dibasuh. Pokoknya sela-sela yang memang ada lekukan yang sulit air untuk terjangkau, dibasuh lagi dengan tangan air atau disiram air agar mandi wajib itu sempurna. Bayangkan kalau kita tidak pernah ngaji mandi wajib ini 3 tahun, mandi wajib tidak sah. Bagaimana sholatnya pun tidak sah. Wa tahlilul usulil syari salasan. Disunahkan juga menyela-nyelai ketika dia tempat usulil sya'rin, tumbuhnya rambut. Maaf. Agar air benar-benar rata. Tahlilu itu disela-selai agar benar-benar air masuk. Kadang kita nih mandi wajib sembarangan wae kadang masing-masing kan enggak ada yang kena ini. Takutnya ya. Kemudian itu 3 kali sunahnya 3 kali. Biadihi dengan tangan mablu'ah, dengan air yang basah. Jadi kalau kita tidak ada pakai cedok atau tidak pakai shower, ya sudah ambil air yang baru, basuhkan lagi. Agar benar-benar air itu sampai ke kulit dengan merata. Summal ifadatu ala ra'sihi, atau menuangkan air, kemudian atau dia menuangkan air. Dituangkan air atau kita pakai centong boleh, atau pakai air selang, benar-benar rata. Saking gitunya. Summa sakhahil aimani, kemudian di posisi kanan. Jadi sunahnya dari kanan, dari kepala tadi, kemudian kanan. Sumal ayyasar, yashar, bagian kiri. Jadi kepala. Kenapa sunahnya kepala? Karena kepala ini bagian yang tertinggi. Ketika air sudah masuk, otomatis dia jatuhnya ke bawah. Kalau dari sini dulu, air kan tidak bisa ke atas. Kalau dari sini, kalau dari kepala yang atas, otomatis yang samping pasti kena. Nah itu amannya. Kepala, kanan, kiri. Kanan depan, belakang depan, kiri depan, kiri belakang. Nah, jadi ini sunnah karena untuk kehati-hatian gitu agar mandi wajib itu dikategorikan sah. Wa takraru salasan, disunahkan juga 3 kali. 3 kali depan, 3 kali belakang, 3 kali kiri, 3 kali kiri belakang, atas 3 kali, hukumnya sunnah 3 kali. Takraru salasan. Sunnah hukumnya. Wadal kulil maro, dan sunnah setiap basuhan tadi digosok agar benar-benar air betul sampai ke kuku, tidak ada yang menghalangi, betul-betul digosok, adalku menggosok, digosok sunnahnya. Nah. Kemudian wa istishabun niat, teruskan menjaga niat. Jangan kan cukup dalam hati we. Aula yanqusul ma'u anso'an. Kalau bisa jangan sampai air itu kurang daripada sok. Satu sok itu 2,5 liter air, atau kurang lebihnya 3 liter air, itu dikitnya. Takutnya mandi wajib udah sempurna. 3 liter itu sedikit ya, 3 liter. Nah, kalau dia pas-pasan takutnya tidak sempurna mandi wajib. Ada
bagian yang tubuh tidak tersentuh air. Tapi jarang lah ya. Kemudian wa'attu bi al-mar'atu ghairi muta'addatul wafati asyaridami bimisik. Disunahkan juga bagi perempuan yang suci dari haid atau nifas, ditambahkan juga pakai wangi-wangian. Kalau zaman dulu kan tidak pakai sabun atau sampo, jadi pakai bimiskik atau wangi-wangian misik. Maaf di bagian farad, bagian kemaluan perempuan tersebut. Karena habis darah kotor itu biasanya bau kan. Jadi disunahkan bagi perempuan yang habis haid dan nifas itu ditambahkan sedikit wangi-wangian. Ditambahkan sedikit wangi-wangian. Nah, selain yang masa idah, jadi ada perempuan itu dia dalam keadaan masa idah, yang masa idah wafat. Kalau masa idah hidup, cerai hidup itu 3 bulan, 10 hari atau 15 hari, 3 kali suci. Kalau cerai wafat, masa idah wafat, cerai ditinggal mati itu 4 bulan 10 hari atau 4 bulan 15 hari. Selama kalau itu perempuan itu yang dalam keadaan masa idah wafat tidak disunahkan pakai wangian. Dia masih karena dalam keadaan masih masa idah. Nah, kalau dalam fikih lagi babul nikah, itu perempuan masa idah itu tidak boleh nikah. Ini kadang keliru. Masa idah yang belum selesai ya sudah nikah lagi sama jantan lain, ini keliru, tidak sah nikahnya. Berhubungannya jadinya zina. Nauzubillah zalim. Kemudian sumat bitaibin dengan wangi-wangian tadi, tapi ini selain yang perempuan masa idah wafat ya. Kalau yang cerai hidup ya terserah lah. Kalau masa idah wafat itu kan mereka dalam keadaan berduka, masih tidak diperbolehkan pakai yang mencolok-pencolok wangi-wangian. Kemudian fa illam yajid, kalau tidak ketemu juga wangi-wangian itu fal ma'u kafi, dengan air sudah cukup. Jadi seandainya wangi-wangian tidak ada, karena zaman dulu kan ini kitab-kitab turos, kitab lama, zaman dulu sulit sabun, sulit sampo, tidak temukan juga, maka dengan air sudah cukup. Wa alla taksila min khurjil mani qabla al-maul, disunahkan juga dia sebelum mandi maaf dibersihkan bagian kemaluannya, didahamkan agar ketika dia sudah menuntaskan benar-benar air manius habis berjima, ketika dia sudah mandi tidak keluar lah, takutnya ada sisa dia batuk atau dia tertekan perut, mani masih tersisa keluar lagi, ini mandi wajibnya ulang lagi. Nah, makanya sunahnya sebelum mandi benar-benar dituntaskan betul, disucikan kemaluannya, jangan sampai itu baru dia mandi, agar tidak lagi ada sisa setelah dia mandi. Itu yang ditakutkan. Kemudian wazikrul ma'syur ba'dal faraghi minal ghusli, disunahkan juga kalau habis mandi wajib disunahkan juga baca doa atau zikir. Apa baca doanya? Sama seperti doa wudu. Habis mandi wajib, doanya seperti doa wudu lah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat thawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Ini berlaku juga setelah mandi wajib, bukan wudu bae. Kadang orang bingung, apa lah doa setelah mandi wajib? Nah, doanya doa setelah wudu yang masyhur. Doa yang habis wudu itu bagus ya. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minat tawabina, orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alni, jadikan aku minal mutatahhirin, orang yang selalu menyucikan diriku. Wa ja'alni min ibadika sholihin, dan jadikan aku bagian daripada orang saleh. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in disunahkan lagi ditambah ketika habis doa itu doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis doa wudu. Nah, kata ulama, ini juga di dalam kitab Al-Askar Imam Nawawi. Al-Askar itu khusus Imam Nawawi itu kitab tentang zikir-zikir yang masyhur. Dijelaskan juga barang siapa yang habis wudu, kemudian dia berdoa, doa wudu, kemudian ditambah lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ila akhiri sampai akhir. Ini doa ini akan disimpan dahron, akan tersimpan. Tidak akan bisa dibuka sampai yaumul kiamah. Doa yang kalau amal yang lain, amalan kita lain bisa terhilang, bisa terhapus, bisa terpindah. Contoh, kita habis beramal, menggibah orang, habis pahala kita terpindah sama orang lain. Nah, kalau amalan tadi, habis wudu, doa tadi,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doanya tersimpan pahalanya. Tidak akan dibuka sampai yaumul kiamah. Jadi jangan tinggalkan. Sepele cuman gampang kok. Nah, doanya tuh ngadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Agak tinggi. Jadi ada beberapa hal Nabi itu ketika berdoa ngangkat tangan. Ketika doa istisqa, salah satunya juga ketika ba'da wudu. Kemudian tambah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Boleh ditambah. Nah, kemudian kalau di dalam kitab Fathul Muin dijelaskan juga disunahkan menambah inna anzalnahu fi lailatul qadar lailatul qadri khairum min alf sampai akhir. Sampai jalan deh kalau itu enggak mesti tegak. Sampai jalan dari tempat wudu sampai ke tempat sholat, jangan lupa baca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. 3 kali. Nah, ini sulit segala sesuatu yang masuk yang buat kita tidak khusyuk karena kita dari awal sibuk doa, dari wudu doa, terus berdoa. Jadi tidak ada yang ngajak ngobrol doa. Nah, ini insyaallah salatnya khusyuk. Nah, ada juga kata ulama disunahkan juga bukan doa inna anzalna ini ketika kita di dalam Fathul Muin, di dalam Bughya, di dalam Busra Karim dijelaskan juga inna anzalna ini dibacakan juga ketika orang itu mayit mau dikubur, kita ambil buat bulatan itu dibacakan inna anzal 7 kali. Kemudian ditaruh di sini. Ada yang mengatakan taruh dekat kain kapan, tidak apa-apa. Nah, itu akan lam yu'azzab, tidak akan diazab si mayit karena baca inna anzal tadi. Ada yang menanya, itu hadis bagaimana derajat hadisnya? Kita buka di dalam kitab-kitab fikih itu amalan ketika di bab jenazah dijelaskan bacaan inna anzal. Beberapa kitab yang masyhur, kitab-kitab yang dikaji-kaji itu banyak mendatangkan hadis itu. Seandainya memang itu kurang baik, kenapa ulama mencantumkan di dalam kitab-kitab yang masyhur? Nah, jadi amalkan dan guru-guru kita pun mengamalkan. Yang inna anzalnahu fi atau kasihannya mayat tidak akan diazab kalau dibacakan tanah tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian banyak faedah inna anzalna tersebut dan dibacakan kepada anak kita. Mau di motor, mau lagi baring, sudah malam inna anzalnahu fi lailatul qadar lailatul qadri khairum min alf syahr 3 kali. Nah, kata ulama, barang siapa yang anak kecil sering dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka anak itu pertama akan menjadi faqih, cerdas, dan kedua tidak akan melakukan perbuatan zina. Amalannya gampang, tapi lakukanlah. Bebas mau lagi di motor, bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau lagi dia baring samping kita bacakan. Bacakan, rugi baca. Banyak ulama udah mengamalkan. Kemudian wa yakrahul israful fil sabi, dan makruh juga berlebihan di dalam menuangkan air. Hukumnya makruh. Berlebihan itu hukumnya makruh, ada kalanya menjadi haram. Seperti air yang diwakafkan, kita melebihi pakai kapasitas secara umum hukumnya bukan makruh lagi tapi haram. Air dewek hukumnya makruh, kalau air wakaf hukumnya haram. Karena itu untuk kaum muslimin dan muslimah, tapi kita pakai kapasitas berlebih, berarti kita ngambil jatahnya orang lain. Nah, derajat hukumnya berubah menjadi haram. Innal mubazir kana ikhwani, sesungguhnya kadang perbuatan mubazir itu adalah perbuatan syaitan. Wal ghusl wudu fil ma'in raqidin, dan makruh juga ketika dia mandi di air yang tenang, diam, tidak mengalir. Nah, bagusnya tempat yang mengalir atau airnya tidak mengalir tapi volume airnya banyak, 3 kula. Kemudian waziyadatu 'alal salasa. Nah, ini berlaku juga di dalam wudu ya.
sudah sempurna 3 kali, 4 kali 5 kali hukumnya makruh. Ini ayat sendiri. Kalau ayat wakaf hukumnya dosa enggak boleh. Kecuali dia yakin belum sempurna. Wudu itu kan yang wajib cuma 1 kali, yang penting rato. Sekali rato udah cukup. Sunahnya 1, 2. Nah sudah sempurna 1, 2, 3. 3, 4, 5 hukumnya makruh ayat sendiri. Kalau ayat wakaf hukumnya haram dosa. Berarti kita ngambil haknya orang lah. Kan dijatah ini. Pakailah seada seperlunya. Jadi kita makainya di luar kapasitas atau goiri hajat tanpa ada hajat. Wa tarkul madmadati wal istinsak. Makruh juga dia meninggalkan kumur-kumur istinsak. Punya makruh. Nah. Tapi ini kalau puasa ditinggalkan karena puasa takutnya ketika dia istinsak masuk batal wudunya, ini keliru ya. Wa yakruhu li junubil aklu wa syarabul naum wal jima' wa qabla al-ghusl farji wal wudu. Dan dimakruhkan bagi orang yang lagi junub makan. Nauzubillah. Lagi sudah junub nih, belum mandi, makan dia minum. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Atau habis junub, dingin ngantuk tidur, makruh. Tidurnya makruh. Atau habis jima belum mandi, jima lagi. Hukumnya makruh. Kapan hilang makruh? Minimal dicuci dulu dan wudu. Jadi kalau dia mau tidur, belum mau mandi, wudu dulu. Cuci kemaluannya, wudu. Nah, hilang tidurnya tidak makruh. Tidurnya tidak makruh. Nah, minimal wudu lah ya. Takutnya nyawa kita diambil, kita meninggal dalam keadaan junub. Nauzubillah. Nah, jadi ya hati-hati, ya wudu lah. Wudu minimal. Kalau bisa ya mandi, bagus, ahsan. Tapi bagusnya mandi. Cuman kalau memang keadaan kondisi tidak memungkinkan, cuaca mendingin, ya sudah. Hilang kemakruhan dengan berwudu. Wa kaza munqati'atul haidi wan nifas, dan begitu juga perempuan yang suci berhenti, nifasnya berhenti, haidnya berhenti. Nah, sudah dia berhenti, wajib dia mandi. Kalau dia sudah berhenti, dia makan dan minum, tapi dia belum mandi junub, hukumnya makruh juga. Nah, minimal untuk menghilangkan kemakruhan tadi, perempuan ini sudah suci nih. Belum mandi dia nak makan, minimal wudu, baru dia makan, supaya makan dia tidak makruh. Begitu juga yang nifas. Kita sering jelaskan, perempuan itu paling sedikitnya haid 1 hari atau 1 hari semalam. Kadang keluar saudara setetes dia tidak keluar lagi, bisa suci tidak suci. Paling sedikitnya haid. Umumnya galib. Umum itu perempuan 6 sampai sita atau sab'a yauman. 6 sampai 7 hari. Paling lamanya perempuan itu haid 15 hari. Paling lamanya. Kalau sudah 15 hari masih keluar itu, dipastikan itu darah istikhadah. Darah kotor, bukan darah haid. Tetap wajib sholat kalau sudah lewat 15 hari itu. Kalau nifas paling sedikitnya sehari, umumnya galib arba'ina yauman, 40 hari. Paling lamanya situn 60 hari atau 2 bulan. Lepas dari itu bukan lagi darah nifas. Cuma sedikit. Jadi itulah sedikit pengetahuan kita. Saya ada waktu lagi ya.